Iya. Orang yang nulis konspirasi itu kan orang yang kalah. Nah, Nah. ketika COVID ini terus kemudian konspirasi, terus kalau misalnya benar konspirasi mau apa? Tuh. Kan Iya. gini, apa-apa akhirnya dajjal, apa-apa Ya, dajjal. iya. Kemudian konspirasi apa ketika benar dajjal beneran kalian mau ngapain itu? Oh, ternyata ada karena dari Exodus dari Cina datang. Nah, setelah udah cerita kayak gitu kambing hitam jelas terus mau ngapain? Ya cuma cerita doang. Nanti datanglah ujung-ujungnya nanti jangan sampai ujung-ujungnya khilafah lagi, kan repot. Kan nggak solusinya nggak jelas gitu loh maksudnya. Konspirasi istilah. Jadi kayak khilafah itu jangan-jangan konspirasi juga itu ya. Nggak tahu itu aku nggak ngomong tapi kan solusinya ujung-ujung kan ada. Ya bayangkan di video kalau kamu kan anak UIN, aku anak UIN, kamu anak UIN Jogja UIN Jakarta, aku anak UIN Jogja yang benar-benar belajar soal agama maupun sejarah Islam. Bayangkan ini melebar ya, dikit-dikit yang ditujukan dajjal, dikit-dikit solusinya khilafah, dikit-dikit ceritanya terlalu mendramatisir, akhirnya ujung-ujungnya dajjal akan datang. Kita nanti akan menang di 2024, kan lucu. Apa yang masa Indonesia pemuda atau warga kita Indonesia mau dibuai kayak gitu lagi? Ini COVID juga gitu. Nanti ujung-ujungnya karena sistem yang tidak bisa menanggulangi ini, sistem khilafah lah ya. Kira-kira nanti ujung-ujungnya ke sana lagi, gitu sih. Tapi kira-kira ada bahaya nggak sih ada teori konspirasi terhadap COVID itu kira-kira? Konspirasi itu biasanya kan bahayanya adalah provokasi. Karena biasanya kan orang yang percaya itu orang yang berpendidikan rendah, yang kedua ekonominya juga rendah, ya kan? Dua golongan ini provokasi karena nggak bisa menjernihkan suasana. Orang tersulut dulu udah kadung mengkambing hitamkan, gimana mau diajak diskusi? Coba, misalnya kita mau ngomongin COVID penanganan, misalnya kita diskusi soal penanganan atau pencegahan gimana cara? Tiba-tiba langsung ini gara-gara salah Cina, harusnya Cina itu yang membuat ulah. Gimana coba? Tiba-tiba diskusinya soal kayak gitu, kan lucu. Sedangkan ini penanganan itu dalam konteks COVID misalnya. Jadi bahayanya di sana sih kompor, provokasi, jelas. Ya jelas. Itu propaganda zaman dulu lah, kalau tahun 940-an untuk bagaimana menyerang penjajah itu nggak masalah. Untuk menyemangati, untuk itu. Tapi kan ini beda zaman sekarang ini fungsinya kan udah nggak kayak dulu, kayak komunis lah. Komunis kayaknya udah nggak bisa dipakai teori itu. Paradigma itu di zaman sekarang. Kalau dulu tahun 30-an, 20-an mungkin masih bisa. Iya, kalau sekarang ya nggak laku lah. Nah, ideologi komunis. Kalau sekarang teori itu muncul sebagai alat politik aja. Tentu ya mana yang menjadikan alat politik? Negara mana? Nggak ada. Rusia udah kayak gitu. Paling sistem politiknya juga nggak murni komunis. Mungkin yang masih mungkin kuat juga Cina. Cuma kan Cina juga ekonomi terbuka. Ayo, yang benar-benar komunis ya cuman Korea Utara. Enggak lah, itu terlalu jauh kita ke komunis. Jadi sebenarnya COVID itu sebenarnya memang ada gitu loh. Walaupun bentuknya nggak terlihat gitu. Memang dari itu. Maksudnya Nyata, virus itu ada gitu. Ya memang ada, butuhnya ada yang mati. Cuma aku setuju loh yang apa tuh namanya, si Dedi ya. Bedakan antara bahaya dengan ketakutan itu loh. Emang posisinya kita serba bingung ya. Sedemikian rupa ketakutan di media luar biasa, di satu sisi memang benar-benar bahaya juga. Karena hal yang baru gitu kan. Cuman ketakutan itu juga di media luar biasa, orang kan jadi kayak gini ya. Sebetulnya bayangkan ekonomi rumpuh loh. Serba bingung kan, saya juga bingung. Karena susah irisan dua bahwa itu sesuatu yang bahaya, tapi tanpa ketakutan juga susah. Orang kalau nggak takut gimana mau waspada coba? Misalnya, jangan panik, tetap di rumah. Saya mau nanya, hal apa yang nggak panik tapi tetap di rumah? Ya kalau nggak panik ya ngapain aku di rumah kan gitu. Iya, serba salah kan. Misalnya media nggak menggambarkan sesuatu yang panik, sesuatu yang bahaya. Nah, otomatis kan orang biar suruh, kenapa media kayak gitu? Biar orang kudu di rumah. Tapi kalau nggak kayak gitu, apa orang ada jaminan orang mau di rumah? Misalnya
media, udahlah nggak usah memberitakan berapa sekarang misalnya di Indonesia ada sekitar 10.000 lebih atau 1.800, 10.800 yang kena, yang meninggal 800-an, yang sembuh 1.600. Andai kata nggak nyumbangin, kalau misalnya media misalnya ngomongnya cuma 2 gitu, kira-kira PSBB atau orang tuh kalau yang meninggal di Indonesia cuma 2 misalnya, nggak mencekam, kira-kira ada nggak yang mau cuma tinggal di rumah doang? Nggak percaya mesti. Ya paling jalan-jalan ke mall atau pasti tetap kerja, pabrik juga ngapain tutup? Ya sekarang aja masih ada yang buka Iya. walaupun PSBB. Iya makanya. Itu baru PSBB bukan lockdown loh. Lockdown. Ya. Iya. Lockdown kan langsung tutup total. Tapi Jadi memang enggak, tapi memang kepanikan yang luar biasa itu memang ada gitu loh. Contoh gini, kan saya di sini di Jabodetabek, tapi keluarga saya yang di daerah itu khawatir gitu loh, luar biasa. Ya berarti kepanikan. Ya karena kamu paniknya gara-gara kamu lah. Enggak, saya enggak ada panik. Tapi karena dia melihat media, di media itu begini, sedangkan tiap hari menambah segini. Jadi tiap hari nelpon, gimana kamu kabarnya? Terus jangan kemana-mana, jaga kesehatan, gimana. Memang ada kan kepanikan seperti itu. Ya dan memang ada. Maksudnya kadang-kadang kita yang di sininya pun biasa aja, tapi yang keluarga kita di daerah itu yang panik gitu lah. Ya itu karena media. Nah maksud saya tadi kan ngomong, susah kan kita kalau misalnya kalau nggak ada kepanikan, maksudnya ada ketakutan, kepanikan kalau nggak dimediakan kan susah orang suruh di rumah. Jadi maksud saya ketika Dedi bahas bedakan antara ketakutan dengan dangerous, dengan bahaya. Susah. Gimana coba? Yang namanya bahaya pasti ada ketakutan lah. Ya. Kalau bahaya nggak ada ketakutan, orang percaya nggak mau tetap stay di rumah kan nggak mau, nggak jelas kok, nggak takut juga ngapain kan kira-kira. Tapi kalau bahaya berlebihan gimana itu? Nah itulah yang akhirnya sekarang yang orang nganggapnya ada konspirasi, membuat dunia ini seolah-olah panik global. Nah konspirasi itu dari mana? Apakah ada yang men-setting? Kalau saya kira kalau ada orang atau pihak yang diuntungkan, iya, itu loh. Cuma kan ada susah juga. Iya pasti, namanya juga di balik hal yang mendunia itu pasti ada yang di pihak diuntungkan. Cuman masalahnya gini, apakah pihak diuntungkan ini memang natural dari paniknya publik, kemudian menunggangi, atau disetting dari awal? Kan itu yang harus kita istilah analisis. Kalau misalnya disetting dari awal, saya kok agak susah. Karena negara mana sih yang mau nyeting, tapi negaranya sendiri juga kena, kira-kira kayak gitu. Betul. Iya kan? Misalnya Amerika tuh 56.000 loh yang meninggal. Banyak. Iya, sampai ada satu tronton isinya mayat 100 dianggurin karena nggak ada yang mau ngurus. Iya. Nah maksud saya gini, saya lebih cenderung bahwa ini tuh kepanikan itu natural karena gini, pandemi ini kan nggak hanya corona kan. Tahun 1920 juga terjadi di Spanyol yang mendunia, tahun 1820 terjadi di India, tahun 1720 terjadi di Marseille di Prancis. Itu pandemi beneran loh. Tahun 1920 kamu kalau cek di Google itu suasana kayak perang dunia 1, pasca dunia 1 itu pakai masker loh. Itu 1920, itu virus flu Spanyol. Tahun 1820 itu kolera dari India. Dan itu menyebar gara-gara dari Sungai Gangga awalnya. Kemudian dulu kan kayak malaria, flu, kemudian belum, kalau kemarin kan belum pandemi ya, kalau flu burung dan lain sebagainya. Cuman pandemi itu kan nggak hanya sekali dua kali. Black Death itu yang tahun 13-an kan, itu juga luar biasa, hampir kalau di Wikipedia kan bilangnya hampir separuh penduduk Eropa mati. Nah, artinya dunia ini ada panik natural, kemudian ada orang pihak yang memang diuntungkan. Saya lebih cenderung ke situ deh. Kan yang namanya ya. Daripada orang yang nyeting, nyebarin penyakit, terus sedunia panik. Kira-kira saya kira, enggak lah kalau itu mah. Siapa juga sih. Gitu. Katanya vaksinnya udah di ini juga. Udah ada, tinggal disebar aja. Ya, nggak tahu. Pada ngomong, apalagi DPR itu pada malah ngimpor pas dari wakil ketua DPR, Pak ya? MPR kayak ya?
yang impor jamu dari Cina itu terus ternyata belum izin kan. Aduh. Yang katanya yang ada obat dari Kuba itu ada juga. Ya ganja mungkin, Kuba nggak tahu. Sampai percaya sama Kuba. Kamu ya, kayak nggak Kuba, negara komunis. Ya. Kalau COVID ini kenyataan ya memang kita merasakan sendiri di Indonesia. Memang ada dampaknya. Nggak ada, memang ada kan gitu. Ini yang perlu tuh ya semuanya harus gerak sih menurutku. Kalau nggak panik, repot ini panik. Nggak, itu kan tergantung orang nanggepinnya aja. Ya. Ada orang disuruh nggak panik, biar nggak, ya untungnya Indonesia nggak kayak luar yang harus beli barang banyak, borong gitu loh. Nggak harus kayak gitu. Untungnya orangnya pada dasar. Tapi kalau kata Dokter Tirta itu kalau kita panikan, imun kita bisa turun katanya. Ya namanya di mana-mana orang panik kan cemas. Iya. Cemas ya pasti ngaruh ke kesehatan. Ya, imun turun, kesehatan ya semakin gampang itu katanya. Iya, pasti namanya juga imun turun. Ya pastilah namanya orang cemas. Orang cemas. Jadi maksudnya intinya panik boleh, tapi nggak berlebihan lah gitu kan, kira-kira begitu. Iya. Bisa di rumah. Boleh. Terus soal ini, saya kira bingung ya, soal konspirasi itu asik juga itu kalau misalnya, cuman iya itu kan nanti aja sih. Sebenarnya saya mau bahas, cuman Mas Jafar kayaknya agak kurang percaya. Ada bilang katanya tujuan dari ada akhir ini teori itu untuk dibikinnya uang digital gitu katanya. Aduh, apalagi itu. Iya, artinya katanya nanti vaksin ini sudah disiapin. Di dalam vaksin itu disiapin material ada chip nanonya gitu. Ketika disuntik dalam tubuh manusia itu nanti secara keberadaan pesebaran manusia itu. Alah, iya betul. itu terdetek. Dari situ itu nanti kamu tahu nggak sih yang itu sama kayak pas waktu program KTP itu, KTP elektronik. Terus dibuat ketakutan, nanti orang telepon, oh Bapak lahirnya di sini ya, oh Bapak gini-gini, jadi telepon call center gitu langsung ketahuan datanya, orang dibuat bingung. Itu ya demi keamanan, di mana-mana negara ya kayak gitu kok, untuk satu data. Maksud saya gini, itu buatannya orang-orang yang memang apa ya, ngarang lah, sama kayak bumi datar. Dasarnya dari mana? Jadi kalau misalnya kayak kamu ya, mungkin aku yakin kamu juga nggak akan percaya. Tapi kalau aku orang kuliahan misalnya, bukan saya membedakan orang kuliah sama enggak, cuma kan kita orang kuliah juga banyak juga yang percaya. Misalnya masuk gini, kita kan kuliah belajar itu kan untuk bedanya adalah untuk menganalisis kan, biar bisa menganalisis sesuatu, ya kan. Nah, kalau itu dianalisis saja nggak masuk akal, untuk percaya, itu kan kayak cerita bual gitu loh. Balik lagi kayak Dajjal itu, cerita apa-apa Dajjal, apa-apa konspirasi Dajjal. Dajjal bisa masuk ke rumah kayak Ridwan Kamil. Karena nggak ngerti lagi aku. Itu ya banyak yang percaya loh. Ya serius. Itu kan makanya itu akhirnya ketika mulai Dedi bahas sama Yonglex itu siapa yang personil SID bahas lagi gitu. Jadi banyak itu rame dibahas, bahkan ujungnya itu macam-macam. Ada sebagai senjata biologis bilangnya begitu. Kebanyakan nonton film perang. Enggak lah, aku enggak sepercaya itu orangnya. Tapi memang saya nggak percaya teori konspirasi lah. Tapi maksudnya gini, dengan adanya COVID yang sifatnya pandemi ini jadi global gitu, kira-kira perubahan sosial kita itu akan berdampak nggak nanti? Misalnya yang selama ini kita aktivitas di luar mungkin lebih enak di rumah aja, kegiatan kerja di rumah aja, kayak gitu-gitu seberapa sebelum pasti ada perubahannya sama sesudah kira-kira begitu. Walaupun pasti ada perubahannya. Belum kita prediksi kapan ini bisa selesai kan pandemi ini. Kalau prediksi dari pemerintah kan Juli udah kelar ya, kemungkinan akhir Mei puncaknya. Cuman ada pasti yang namanya kejadian yang sifatnya mengglobal, efeknya ke sosial itu pasti ada. Misal, contoh kecil misalnya, apalagi ekonomi loh. Untuk balik lagi ke ekonomi normal itu susah banget loh. Susah.
Itu dampak sosial dan ekonomi. Yang kedua misalnya, soal contoh aja pembelajaran. Dosen yang tadinya nggak ngerti Zoom atau rapat via online, yakin aku besok itu kalau kuliah, besok online aja ya, bareng. Guys, percaya, nggak percaya lo. Pasti itu. Yang tadinya, itu akan merubah semuanya loh. Karena apa? Karena teknologi ketika industri 4.0 ini terjadi, itu kan kayak industri dulu pas waktu zaman perubahan industri tahun 18-an, itu kan merubah secara cepat banget. Apalagi gara-gara ini akhirnya orang bisa kerja dari rumah, kemudian bisa efektif dari rumah, itu dalam hal kerjaan. Dalam kuliah juga sama, dan pembelajaran juga sama. Nah, dalam hal ekonomi juga sama. Bayangkan, orang yang tadinya harus yang kecil-kecil deh, harus jualan via di pinggiran, dipaksa untuk nggak jualan, dia kan akhirnya mikir gitu untuk merubah strategi itu. Nah, tapi kan memang untuk mengembalikan situasi ke normal itu susah loh, nggak mudah. Artinya ada waktu. Nah, kita nggak ngerasa ya, di rumah ada. Tapi bagi rakyat yang di bawah, yang terutama yang penghasilannya tergantung atau sangat terganggu dengan adanya wabah ini, tuh ngaruh banget mereka. Yang harian lah ya. Kalau cerita-cerita iya jelas. Sekarang semua pada tutup. Terus banyak yang di PHK. Nah, untuk mengembalikan dari PHK masuk lagi pabrik itu kan nggak semudah. Yuk, COVID udah selesai, pada masuk lagi pabrik, yuk daftar lagi kerja. Kan nggak sesederhana itu. Orang dan perusahaan-perusahaan juga mumet loh, nggak gampang. Misalnya ada orang ngomong gini, itu jangan di PHK. Mereka juga puyeng juga pengusaha itu, kan harus menggaji, harus tetap, sedangkan pemasukan nggak ada. Kira-kira kayak gitu. Makanya yang beruntung itu yang perusahaan-perusahaan yang punya dana cadangan untuk ketika ini terjadi berapa bulan. Karena kalau nggak ada ya jelas lah jatuh, cus. Jatuh semua. Iya, perubahannya banyak banget nanti. Terutama ekonomi sih, kalau pendidikan, bingung kan sekarang. UN yang harusnya 2021 dihapus, dipercepat 2020. Terus pendaftaran kuliah, gimana coba ujian kuliah? Iya, betul. Otomatis online semua kan, online. Enggak. Terus wacana penghapusan UN itu kan sudah 10 tahun itu istilahnya. Ya, belum kan eksekusi. Udah diketok. Udah diketok tapi dimulai 2021. Nah, tapi kan dipercepat gara-gara pandemi ini kan. Ya, nah, orang mau kuliah gimana sekarang? Orang yang udah pengen beasiswa ke luar negeri gimana? Udah daftar. Ini kan COVID ini kan masa-masa di mana orang baru lulus SMP ke SMA. Dari SD ke SMP, dari SMA ke kuliah, dari kuliah mau ke S2. Ini kan masa-masa di mana produktivitas seorang pelajar untuk nyari beasiswa dan pergantian ke jenjang berikutnya. Mumet loh, apalagi bulan puasa pas lebaran. Bayangkan, dalam sejarah Indonesia, lebaran nggak boleh salam-salaman. Yang mana itu nggak ada, mungkin di luar negeri nggak ada kan, Idul Fitri salam-salaman nggak ada. Cuma di Indonesia yang harus salaman keliling-keliling, tiba-tiba dilarang. Dan saya masih bayangkan ini ya, kalau Jumatan nggak ada hampir berapa sekarang, 4 mingguan di Jakarta. Mana udah mau 2 bulan, udah 7 ke 8 minggu. Oh gitu ya? Masa depanku masjid maksudnya. Taruhlah sebulan setengah. Ya kan? Nggak ada Jumatan. Bayangkan, Idul Fitri di negara Indonesia nggak boleh di masjid. Nggak boleh di lapangan. Iya, itu mana? Dari zaman Majapahit ila yaumiddin mungkin ya. Ya cuman sekarang ini yang aneh gitu loh. Perubahan sosialnya ya pasti jelas. Orang nggak bisa mudik, tradisi mudik itu ada di Indonesia. Nggak boleh mudik. Tradisi sungkem di Indonesia nggak boleh sungkem. Jadi semuanya akhirnya via online. Bahkan jangan sampai sih akhirnya Idul Fitri via online, karena kan nggak bisa sholat Idul Fitri via online. Tapi sebenarnya ada sih yang terdampak, mungkin ada luar biasa, terutama mungkin daerah-daerah kompleks. Tapi kalau daerah perkampungan itu seperti di daerah sini, di belakang sini masih rame-rame aja. Itu sebenarnya COVID itu sih nyerangnya itu dia mengarahkan ke kelompok tertentu atau sama rata sih COVID ini? Ya enggak, karena kan itu cuma penanganan. Kalau di luar negeri kenapa bisa masuk? Karena dijamin. Sembako setiap rumah udah ada jelas, ya kan? Makanan semua dijamin. Kayak Wuhan itu kan di stok. Orangnya di rumah. Sekarang mau nanya,
kalau di Indonesia digitukan, siapa yang mau tanggung jawab untuk ngirimin sampai ke mendata semua orang tercukupi? Susah, Pak. Indonesia digituin. Pemerintah nggak bisa jamin. Ayo dari mana? Prakerja aja cuma pelatihan. Uang cashnya itu kemarin cuma berapa? Apalagi prakerja harus daftar lagi. Ya apalagi mahasiswa. Iya masih apalagi mahasiswa yang baru lulus kan nanti. Yang baru lulus ini pada daftar. Saya ribet lagi. Mau login nah, lagi. Itu. Apalagi juga misalnya kayak Gubernur DKI ngomong sampai ke bawah. Itu yang kena jatah orang yang terdaftar KTP DKI. Sedangkan di Jakarta yang tinggal di Jakarta, aku mau nanya, banyakkan orang asli Jakarta, kan banyak juga orang luar yang nggak KTP kayak kita ini. Iya kan, tapi kalau kita oke lah. Tapi kan orang-orang yang kerja di sini yang serabutan kemudian orang nggak ber-KTP juga nggak dapat. Kalau terdapat sampai di video ada yang memotong bingkisannya. Beda dengan luar negeri, sehingga orang itu wajar kayak di Jakarta pada keluar, pada nyari makan, kemudian masih jualan karena ya itu nggak ada jaminan. Kecuali kalau pemerintah atau ada yang jelas, udah daerah ini masuk kamar, masalah makan, masalah apa kita tanggung, dikirim kayak Wuhan misalnya. Jelas kalau itu. Kalau sini siapa yang tahu coba kayak gitu. Makanya mungkin si Jokowi bingung juga tuh Pak Jokowi tadi nggak bisa jamin kan akhirnya PSBB. Cuman setengah-setengah. Iya, itu kan istilah lockdown seperempatnya kagak ada. Lockdown seperempat kagak ada. Kamu di Ciputat kalau sore rame nggak? Ya tetap aja sore rame. tapi sebenarnya ya memang luar biasa untuk perekonomian. Misalnya kita krisis ini aja Mas, krisis 98 sama krisis global 2008 juga itu kan UMKM itu sangat berpengaruh untuk penopang ini kan, menopang perekonomian. Nah, kalau krisis sekarang itu UMKM malah ngedrop juga karena ada physical distancing gitu kan. Jadi semuanya itu. Tapi kan baik. Kalau sekarang itu kan krisisnya nggak kayak 98 karena kan nggak situasinya beda jelas. Yang kedua nggak ada tekanan intervensi dari ekonomi yang kemudian bisa merubah di Indonesia itu kan nggak. Ini kan kayak orang kalau aku analogikan tuh kali jualan tuh lagi sepi gitu loh. Jualan tetap bisa, cuman sepi selama 3 bulan kira-kira kayak gitu. Lagi sepi, susah bayar kredit. Tapi kredit. Saya nggak ngerti juga itu kredit tuh, tapi ya nggak ada tuh tetap aja kredit tetap aja. Saya kan kredit juga. Dan kredit ini kemana dulu? Kalau ke perbankan. Tapi situasinya beda lah. Situasi jelas berbeda, jauh berbedanya. Sehingga memang beda. Ya kayak tadi yang kena PHK, yang kena dirumahkan lah. Yang punya usaha nggak bisa gajiin karyawan gitu kan. Ribet juga itu. Ribet beneran. Apalagi tapi saya kira nggak kayak 98 karena dolar juga masih stuck di angka 16. Tapi teman-teman Hidayatuna lancar kan? Hidayatuna masih lancar karena kan online. Kalau Hidayatuna mah kerjanya emang online. Cuman kita nggak bisa syuting keluar. Karena aku tuh udah merancang untuk keluar, tapi nggak bisa akhirnya di dalam gitu aja sih. Karena Hidayatuna beda lah, karena dia bukan profit oriented. Oh siap. Kalau Kaukus semi profit oriented. Oh, semi profit. Kalau Kaukus politik dong. Politik itu kan beda dong. Antara dakwah sosial itu sendiri, pendidikan sendiri. Tapi soal politik ya memang kayak gitu. Kamu nanti kalau di politik harus membedakan itu. Oh ini jatahnya sosial dakwah atau sosial pendidikan. Oh ini politik. Kalau kamu gabungkan wah repot, stres kamu. Repot ya. Ya udah nantilah kita bahas itu kalau itu. Siap. Masalah ke politiknya nanti, Mas. Terima kasih banyak nih udah jam 10 nih. Ya, terima kasih banyak atas waktunya pertama, kedua atas ilmunya lah. Semoga yang nonton adalah kita bisa memberi inspirasi pada mereka kalau yang nonton. Terima kasih Mas Japar ya. Siap. Sehat terus ya. Siap. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.